Perkenalkan, nama saya Gladys Kindangen dengan NIM 2302430 kelas 5 TI 2. Di sini kita akan mempelajari bagaimana metode SAW bekerja sebagai alat untuk pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Metode SAW atau Simple Additive Weighting merupakan metode penjumlahan terbobot. Ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Tujuan metode ini adalah menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan kriteria yang sudah diberikan bobot. Metode ini sangat efektif untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan penilaian kinerja. Langkah pertama adalah mengidentifikasi alternatif dan kriteria, yaitu pilihan yang tersedia serta faktor yang digunakan untuk menilai. Langkah kedua adalah menentukan bobot kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Langkah ketiga adalah membuat matriks keputusan, yaitu tabel nilai alternatif pada setiap kriteria. Langkah keempat adalah melakukan normalisasi agar skala nilainya seragam. Langkah kelima adalah menghitung nilai preferensi dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot. Dan yang terakhir adalah meranking alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Setelah matriks dinormalisasi, kita menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Rumusnya ditulis sebagai V sub I sama dengan sigma W sub J dikali R sub I J. V sub I adalah nilai preferensi untuk alternatif ke I. Sigma artinya penjumlahan, W sub J adalah bobot kriteria ke J, R sub I, J adalah nilai normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J. Jadi secara kata-kata, nilai preferensi sama dengan jumlah dari bobot setiap kriteria dikali nilai normalisasi pada kriteria tersebut. Semakin besar nilai V, semakin baik alternatifnya. Dalam contoh ini ada 4 karyawan, A1, A2, A3, dan A4. Mereka dinilai berdasarkan 5 kriteria. C1 pengalaman kerja atau benefit, bobot 0,30. C2 kinerja proyek atau benefit, bobot 0,25. C3 kehadiran atau benefit, bobot 0,20. C4 tingkat pendidikan atau benefit, bobot 0,15. C5 keluhan pelanggan atau cost, bobot 0,10. Nilai matriks keputusan untuk setiap kandidat juga sudah diberikan. Kita mulai dengan menormalisasi nilai untuk setiap kriteria. Untuk kriteria benefit, rumusnya adalah nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Misalnya C1, A1 5 dibagi 5 sama dengan 1. A2, 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. A3, 5 dibagi 5 sama dengan 1, A4 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Untuk kriteria cost, rumusnya adalah nilai minimum dibagi nilai alternatif. Contohnya C5, minimum adalah 1. A1 dibagi 3 sama dengan 0,333. A2, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. A3 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. A4 1 dibagi 1 sama dengan 1. Semua hasil normalisasi ini kemudian disusun ke dalam tabel normalisasi. Kita gunakan bobot W sama dengan 0,30, 0,20, 5, 0,20, 0,15, dan 0,10. Perhitungan nilai preferensi dibaca V A1 sama dengan 1 dikali 0,30
ditambah 0,889 dikali 0,25 ditambah 0,96 9 dikali 0,20 ditambah 0,8 dikali 0,15 ditambah 0,333 dikali 0,10. Hasilnya 0,86935. V A2 sama dengan 0,8 dikali 0,30 dan seterusnya. Hasil akhirnya 0,8136. V A3 hasilnya 0,88325. V A4 hasilnya 0,8156. Dari nilai ini rankingnya adalah pertama A3, kedua A1, ketiga A4, dan keempat A2. Jadi karyawan terbaik adalah A3. Kelebihan metode SAW antara lain mudah digunakan, perhitungannya sederhana, hasilnya mudah dipahami, dapat menangani kriteria benefit dan cost, serta fleksibel dalam memberikan bobot. Kekurangannya adalah bobot sangat subjektif, hasil sensitif terhadap perubahan nilai, tidak mempertimbangkan interaksi antar kriteria, dan kurang efektif untuk kasus yang sangat kompleks. Kesimpulannya, metode SAW merupakan teknik pengambilan keputusan yang sederhana namun efektif. Metode ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin memilih alternatif terbaik berdasarkan bobot kriteria yang jelas. Sekian, terima kasih.